Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayuhan nasi taqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasara ad-din, wa khzul man khadala al-muslimin, wa ansuril mustad'afina minal mu'minin, wa ayyidna jami'an bi ruhin minka ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi sa'iri buldanil muslimin. Allahumma alaika fi suhyuniyin wa sa'ira a'da'iddin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-8 dan 9. Qala, berkata Zakaria, Nabi Zakaria berkata, Robbi, wahai pemeliharaku, wahai Tuhanku, ana yakunu, bagaimana ada, nah, bagaimana yakunu ada li untukku, ana yakunu li, bagaimana ada untukku, gulamun anak laki-laki, gulam anak laki-laki, udah. Bagaimana saya punya anak laki-laki, bagaimana saya punya anak. Wa kanat, dan adalah imro'ati, istriku, akhiron mandul. Bagaimana saya bisa punya anak sedang istri saya itu mandul, tidak bisa mengandung, tidak bisa hamil. Waqad, dan sungguh balaghtu, aku sampai minal kibari, dari usia tua, kibar tua, ketuaan, itian lemah atau ya tua juga bisa ya, itian lemah tulangnya, lemah dirinya. Qala, berkata malaikat ini ya, malaikat yang memberitahu Nabi Zakaria bahwa akan mendapatkan anak itu. Kata malaikat, ya malaikat kalau yang biasa diutus oleh Allah untuk menemui Nabi, malaikat Jibril. Kadzalika, demikian itulah. Qala, berkata malaikat, kadzalika, demikian itulah. Qala, berkata
Siapa Robbuka, Tuhanmu, pemeliharamu. Begitulah Tuhanmu atau pemeliharamu itu berkata, seperti itu yang dikalamkan dia. Huwa dia itu alaiya atasku. Huwa dia alaiya atasku. Hayyinun mudah gampang, mudah. Wakot dan sungguh, wa dan kot sungguh, kholak tuka, aku telah menciptakan kamu. Kholak tuka, kholak tu aku menciptakanku, kamu. Kholak tuka, aku menciptakan kamu. Min qablu, dari sebelumnya. Aku sudah menciptakan kamu, min qablu, dari sebelumnya. Walam taku, dan tidak adalah kamu, walam dan tidak taku ada kamu itu, dan kamu tidak ada syai'an sesuatu pun. Kamu tidak menjadi, kamu tidak ada jadi sesuatu pun. Qala, berkata Nabi Zakaria, Robbi wahai pemeliharaku, anna yakuluni gulamun, bagaimana saya bisa punya anak? Bagaimana ada padamu itu anak? Wa kanat imro'ati akhira, sedangkan istriku itu mandul, tidak bisa punya anak. Wa qad balagtu minal kibari itiya, dan saya sudah dengan usiaku tua ini sudah menjadi lemah, menjadi tua. Qala, berkata malaikat, kadzalika qala rabbuka, seperti itulah Tuhanmu itu berkata. Itulah yang dikatakan oleh Allah. Apa itu? Huwa alayya hayyinun, itu dia itu bagiku mudah, gampang. Waqad khalaqtuka min qablu, aku sudah menciptakan kamu sebelumnya. Sebelum ini kamu juga sudah kuciptakan, yang menciptakan Allah. Walam taku syai'ah, sedang kamu itu belum jadi apa-apa waktu itu. Belum diciptakan oleh Allah kan, Nabi Zakaria juga tidak ada, gitu loh maksudnya ya. Dan Nabi Zakaria juga. Ini kan Pak, kapan kamu ini? Oh, biasanya neng kene. Ganti, ya. Dan kamu tamar. Nah, gitu kan apa? Wong keren tulisannya itu nggih. Tulisannya wah. Oke. Jadi ini yang pertama ya, ini Nabi Zakaria itu tanya kepada Allah, ya Allah, kok saya punya anak itu bagaimana? Saya itu sudah tua, sudah tuyuk-tuyuk, wis tuwek, istri saya juga mandul. Bagaimana kemarin kita bahas itu kan ya, istri Nabi Zakaria itu memang bagian yang tidak bisa punya anak gitu loh. Jadi kan ada tuh ya, ada ibu-ibu atau ada istri yang memang karena mungkin penyakit atau bawaan, kasar bawaan, tidak bisa hamil gitu. Saya kenal dengan seorang suami istri ya. Ya karena diberitahu saja jadi tahu. Suaminya sekarang jadi profesor, istrinya ini dokter. Ya dokter, suaminya ini dulu dosen biasa, terus sekolah-sekolah jadi profesor, sudah dokter, terus dapat gelar kehormatan profesor. Itu ya tidak punya anak karena menurut dokter juga ya, kata yang dokter yang sampaikan. Kalau maaf kalau sel spermanya dari yang laki-laki itu mau membuai sel telurnya perempuan itu malah membunuh gitu. Jadi terbunuh oleh sel telurnya itu karena ada keadaan tertentu yang seperti itu, jadi tidak bisa membuahi, akhirnya ya tidak bisa punya anak itu ya. Ada lagi yang contohnya biasanya yang keadaan istri itu dalam kondisi tidak bisa hamil karena ada penyakit, sehingga kalau begitu, kalau di sebagian kasus nanti bisa pakai bayi tabung itu. Bayi tabung itu dari sel spermanya laki-laki suami, selnya istri, sel spermanya diambil gitu ya, kemudian dibuai di luar, dijadikan dibuat pembuahan di luar rahim gitu. Kita sudah cukup, sudah
kira-kira bisa apa? Bisa apa? Bertahan, terus disuntikkan ke rahimnya kepada si perempuan itu. Nanti kemudian dia bisa hamil. Tentunya aku larang. Pinten puluhan yuto sampai bilang ratusan juta. Saya juga punya saudara, punya sedulur, ya gitu, ikut program bayi tabung ini habisnya kalau sampai berapa ratus juta gitu. Jadi puluhan juta sampai ratusan juta. Berhasil, tapi untuk yang kedua, yang pertama gagal. Bontek piro pertama itu gagal. Yang kedua berhasil. Senang banget ya, alhamdulillah punya anak. Sing kene ora sah ngono ya anak nih. Gampang banget alhamdulillah. Lho ngoten niku disyukuri gitu loh ya. Bersyukurlah Bapak-bapak, Ibu-ibu pasangan ngoten-ngoten niku wis putra gitu. Itu bisanya ya karena dikehendaki oleh Allah saja kan gitu ta ya. Makanya itu bersyukurlah. Sudah mendapatkan momongan, mendapatkan anak itu. Ini Nabi Zakaria ini istrinya tidak mampu, dia sudah tua, gimana itu? Maka di sini dikatakan anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati akhirah, ya Allah. Gimana caranya ya Allah? Jadi bukan mempertanyakan bahwa Allah itu tidak mampu, bukan, cuman dia tidak nemu cara piye nanti bentuknya bagaimana. Wong saya sudah tua, istri saya juga sudah tua, istri saya masih muda saja memang dia itu mandul gitu loh. Si Unamnya gitu, apalagi dia sudah tua, kalau sudah tua terus bagaimana itu? Maka Allah menjawab dengan melalui malaikat Jibril tadi ya, ya begitu itu yang Allah kehendaki itu kayak gitu. Allah itu berkalam begitu, kadzalika qala rabbuka. Terus perkataan Allah gimana? Huwa alayya hayyin, itu gampang bagi saya, bagi Allah itu gampang, mudah saja. Menciptakan sesuatu itu mudah bagi Allah. Jadi ditunjukkan buktinya waqad khalaqtuka min qablu. Aku juga sudah menciptakan kamu sebelumnya. Dulu kan kamu juga tidak ada toh, walam taku syai'a, kamu belum tidak ada apa-apa. Tidak menjadi apa-apa dulu itu. Jadi peringatan bagi kita ya, Bapak Ibu-ibu saya. Nah, ide ini saat ini pun bayangan niki artinya punya kemampuan, punya ilmu, punya harta, punya apa istilahnya, saudara-saudara, punya anak, punya dan yang lain-lain, kekayaan gitu. Awake dhewe ndek mben niku dereng napa-napa. Saat ini nggih, kita yang sekarang ini usianya berapa? Sebaya saya misalnya 50 tahun, kita 50 tahun nggih. 55 tahun yang lalu kita di mana? Walam taku syai'a, lu eneng. Enggak ada saya. Enggak disebut orang, enggak ada. Yang usianya 40 tahun, 45 tahun yang lalu di mana? Kan enggak ada. Belum ada, walam taku syai'a. Tapi Allah mengadakan. Allah menciptakan kita kan. Sampai seperti sekarang ini toh. Maka jangan sombong gitu loh, coba maki. Wong biyen ora eneng kok. Kan gitu tuh ya. Dulu kita ndak ada loh. Terus diadakan oleh Allah ben apa toh? Ben beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu liya'budun, supaya menyembah aku ya Allah. Nah, kita diciptakan untuk menyembah Allah gitu loh. Nah, jangan kemaki, jangan gumede, jangan merasa dirinya besar. Lah wong dulu itu ndak ada apa-apanya. Jangan kok wujudnya saja tidak ada. Jangan kok kegagalannya, wujudnya saja itu tidak ada. Gitu kan? Itu kita baru sadar yang seperti itu. Oke. Baik, sekarang kita lihat ayat yang semakna dengan ayat ke-8 di surat Maryam adalah ayat ke-40 surat Ali Imran. Ya, kita akan cek di sana ya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati akhir. Qala kadzalika yaf'alu ma yasha. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Qala rabbi, berkata Zakaria berkata, Rabbi wahai pemeliharaku, anna yakunu li ghulamun, bagaimana saya bisa punya anak? Wa qad balaghani al-kibaru, sedangkan sudah sampai kepadaku itu ketuaan. Balaghani sampai kepadaku al-kibaru ketuaan. Aku sudah tua. Wa mar'ati akhirun, dan istriku itu mandul. Kala malaikat
Jibril menjawab, kata Allah berkalam ya, kadzalikallahu, demikian itulah Allah, yaf'alu ma yasha, Allah itu mengerjakan apa saja yang Allah kehendaki. Apa yang dikersakne Allah nyiptake gitu. Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Karena Allah itu fa'alun lima yuridu gitu ya. Fa'alun lima yurid. Allah itu mengerjakan apa yang dia inginkan. Dan kalau Allah sudah menginginkan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Kersane ngene ya ngono gitu. Tak ngene ya ngene. Itu tidak ada yang bisa menghalangi. Itu kita sadari ya, tujuannya untuk agar kita ini menjadi hamba-hamba yang mau taat kepada Allah. Soalnya orang taat baik, misalnya orang taat nih, sidane kepaksa taat kok. Kan gitu tuh. Orang-orang kafir itu loh, maksudnya iso aku iso ngene iso ngene, ya nek dikersakne Allah ya ora kejadian kan gitu kan, enggak kejadian kan. Artinya bikin rencana mau bikin begini, kalau Allah tidak menghendaki juga tidak bisa terlaksana. Makanya kalau kita ini untuk taat atau apa istilahnya tunduk kepada Allah. Toh orang-orang yang tidak tunduk pun juga nanti ditundukkan dengan paksa. Tau'an wa karhan. Kalau tidak mau tunduk dengan sukarela ya ditundukkan dengan terpaksa, dengan dipaksa gitu. Istilah paling gampang itu masalah kematian itu. Masalah kematian. Itu kita mau percaya bahwa Allah itu menetapkan kematian, ya akan datang kepada kita. Ada orang tidak percaya, orang kuwi iso ngatur awake dhewe, ya tetap sampai kematian juga kepada dia. Gitu. Aku menjaga kesehatan, aku gen ora macam-macam gitu. Olahraga tiap hari, menjaga kesehatan, minum dijaga, makan dijaga. Ya tetap mati juga nanti. Waktunya sampai gitu loh. Aku ora tau lara, ora kudu lara mati itu. Gitu ya. Kan enggak harus sakit gitu. Nek wong sehat walafiat tiba-tiba mati ya bisa kok. Aku ora ning dalan ndak tabrakan. Ora kudu tabrakan kok. Tidak harus orang sehat walafiat itu mati itu bisa. Dan orang nanti akan nemu apa istilahnya? Sebabnya apa? Wah, sebabnya ngene, ketemu tapi ya itu tadi. Karena memang Allah menghendaki. Sudah tiba saatnya itu. Sudah tiba saatnya mati, ya mati itu saja. Tidak peduli sedang apapun dia, kalau Allah menghendaki saat itu dia dicabut nyawanya, ya dicabut nyawanya. Ngoten nggih. Jadi walhasil tinggal awake dhewe niki gelem tunduk tenanan kepada Allah atau tidak. Nek tidak tunduk, ya nanti ditundukkan juga dengan terpaksa tapi dipaksa gitu loh. Dipaksa tunduk juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, Zakaria heran, Nabi Zakaria heran bagaimana dia bisa mempunyai anak sedang dia sudah tua renta. Istrinya adalah wanita yang mandul sejak masih muda dulu. Teman-teman sudah mandul gitu. Ya, terus Zakaria juga sudah tua sekarang gimana? Nah, itian itu maknanya tua, krempeng atau rapuh tulangnya. Ya sudah. Terus tua, terus kuat, sudah rapuh, sudah krempeng, kurus gitu ya. Malaikat menjawab Zakaria bahwa Allah menyatakan hal itu mudah baginya, bagi Allah. Seraya menegaskan bahwa dia menciptakan Zakaria, padahal dulu dia bukan apa-apa. Dia Allah ya. Dia Allah menciptakan Zakaria, padahal dia Zakaria itu bukan apa-apa. Waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, dan aku sudah menciptakan kamu sebelum sekarang ini, dulu sekian puluh tahun yang lalu, dan kamu itu belum apa-apa, belum jadi apa-apa. Kita diciptakan dari itu nutfah ya, dari air mani, kemudian jadi alaqah, jadi mudghah, kemudian jadi janin, jadi bayi gitu kan. Lahir di alam dunia jadi bayi. Waktu kita lahir itu ya nanti apa-apa, enggak punya apa-apa. Bayi itu kan nanti apa-apa lagi. Tapi Allah membuat apa?
cara supaya bayi itu bisa tumbuh besar. Bagaimana? Diciptakanlah orang-orang di sekitarnya itu yang mau dengan sukarela membantu si bayi itu. Bapaknya, ibunya terutama ibunya dulu ya, ibunya, bapaknya. Kalau tidak bisa ngelahirke dewi ya bidan, ada dokter gitu. Kita punya teman si ngelihat karena dulu laki-laki itu bapak itu dan oh cara nih melahirkan ngono kuwi karena istrinya melahirkan kan dia ngelatih gitu katanya mulai anak yang kedua mungkin ya yang kedua atau anak yang ketiga anak yang kedua mungkin yang pertama didelok gitu terus dingeneke anak kedua itu sing nulungi melahirkan itu suaminya sendiri gitu. Jadi dia jadi bidane ngono lho ya bidane ya garwan ini sing lanang nih gitu. Karena tahu cara ngene belajar terus praktek yang prakteknya anak dewi sekarang anaknya berapa 10 lebih mungkin dibidani dewi subhanallah jadi tidak kemana-mana ya di rumah aja atau begini-gini gitu nih aku saya tanya kan kenal dekat ya ini biar caranya sinau biar tadi tak bentoki saya lihat gitu oh no dia sendiri bisa sampai terus nanti setelah itu dia sendiri yang mengurusi jadi sampai anaknya sekian banyak itu dia yang jadi bidannya Pak Bidan bukan Bu Bidan Pak Bidan nah, dulu kita pernah ada rembukan menurutnya kayak dianuri artinya di apa sih dipelajari karena beberapa waktu pernah ada kejadian di beberapa tempat itu terus ada orang tua melahirkan anak sudah lebih dari 3 atau berapa nih 3 atau yang kelima tuh dianu kalau bidan anak wae begitu tiloknya gitu terus orang dulu ya dia anak wae gitu kan akhirnya kan terus apa enak lagi terus ini weh po di sinau dhewe ngrasane yang bidan jadi di bidani dhewe cuman ya aneh bener ini kan tenane lho gelok rawani gitu sebagian kan gitu ya bapaknya tidak berani wis ning jobo nih kalau dungo gitu ya enak gitu kadang alasan aku lagi sibuk alasan gitu jadi ya rawani ada yang begitu ada gitu dilihat delok oh ngono cara oh ngene oh ya iso nah, ternyata begitu ya bisa itu ada yang gitu ya kembali ke sini jadi waktu kita bayi itu tadi baliknya waktu kita masih bayi itu Allah menjadikan orang-orang di sekitar kita itu dengan sukarela membantu kita coba nek orang mati kita bayi itu orang yang nulungi mati dia ditekni wae masa diapa pakai wis mati lahir gitu nggak ada yang nulungi mati beda kali kewan nggih kewan itu lahir itu kayak gajah contohnya nggih nanti baru gajah lahir nggih lo nggih wong delok nggih film nopo kewan-kewan ngoten niku gajah itu lahir gitu langsung ngadeg gitu jadi itu induknya itu juga berdiri jadi kalau gajah melahirkan anaknya itu tidak kok nopo ngono nggih ngadeg gitu. Jadi berdiri nanti keluar kemudian gajahnya itu langsung berdiri jadi belajar berdiri gitu jadi bosek blek gitu orang langsung ngadeg ya bosek terus berusaha ngadeg gitu. Jadi menggunakan kakinya itu sama dibantu sama ibunya bantu nanti berdiri itu ya nek coro dihitung-hitung ngoten nggih di antara makhluk-makhluk yang ada sing kemungkinan besar kalau tidak ditulungi mati itu manusia karena yang lain-lain mboten yang bertelur misalnya gitu telur contohnya ulo kan kangge anu ndok lagi itu kan ular ya dia lahir gitu ya kadang-kadang kan banyak jumlahnya ya pemene iwak itu ikan itu penante merut telur ikan kemudian menetas itu dimasukkan ke mulutnya sih kan induknya bilbok kayak gitu dia mau besar terus dimasukkan di situ nanti menetas di situ itu tuh karena kalau enggak nanti dimakan sama bapaknya kadang-kadang memakan anaknya sendiri nah gitu tuh terjadi itu kadang-kadang kondisi yang seperti itu berat sekali bagi bagian makhluk ya tapi manusia
dalam posisi yang sangat sangat rentan. Begitu tidak ditolong ya sudah bisa dipastikan 90% atau 95% mati gitu. Karena harus ditulungi kan, dia harus begini sudah orang iso ngopo-ngopo, misalnya mau nangis tok, tapi tadi Allah menjadikan orang-orang sekitarnya itu membantu dia gitu ya, dibersihkan, siapkan, dibersihkan dari apa tali pusarnya itu kemudian dipotong, dibersihkan, terus tempatkan di tempat yang bersih, diandui dan sebagainya gitu ya. Lalu dimimiki sama ibunya, diberi ASI sama oleh ibunya, kan gitu. Nah, kalau enggak, tidak bisa percaya. Ini Allah menunjukkan begitu tadi. Kamu dulu tuh ya belum apa-apa, enggak ada apa-apa, tapi kamu sekarang jadi nabi kan, Nabi Zakaria. Itu bukti bahwa Allah itu mampu menciptakan makhluknya dan tanpa bantuan siapapun. Baik, pelajaran dari ayat. Allah Maha Kuasa mengabulkan doa apapun sekehendaknya. Tak kersane Allah. Jadi kalau Nabi Zakaria berdoa gen diparingi putra, terus Allah kabulkan. Ya Allah mampu. Dalam keadaan yang mungkin sebagian orang mengatakan tidak mungkin, orang mungkin wis tuwek, kayak ngono, tapi kalau Allah berkehendak ya sudah bisa gitu. Ini kan baru Nabi Zakaria ya, nanti punya anak namanya Nabi Yahya. Nanti terbukti lagi kalau Nabi Zakaria saja, ya Nabi Yahya saja kan masih punya bapak, masih punya ibu. Dan Nabi Isa itu loh, orang duwe bapak. Gitu toh nggih. Apa mana ini kan lebih hebat lagi kalau Nabi Isa. Kalau yang ini masih ada bapaknya, ada ibunya, cuman bapaknya sudah tua, ibunya mandul kan gitu saja lah ya. Itu bisa. Terus yang lebih besar daripada itu juga bisa. Pokoknya kalau kita dungo, kemarin sudah kita bahas nggih. Dungo iki ya jangan merasa opo iso ya. Iso gitu. Cuman masalahnya Allah membuat itu nantinya begitu apa enggak gitu saja. Jadi pengabulan doa seperti pernah saya sampaikan ada 3 macam itu. Nah, ini kalau memang Allah berkehendak mengabulkan sekehendak Allah. Rasa nganggo cara ya iso gitu. Ora aneh itu, aneh. Wong kok misalnya ya Allah menghendaki seseorang yang miskin itu jadi kaya, misalnya begitu. Itu tidak kurang cara kok, kurang cara. Ya ini dodol napa? Buka warung itu. Sijine luwih murah, luwih enak. Sing kene iki ora enak tur larang. Sing payu malah sing larang itu. Kalau emang Allah menghendaki sugih lho nggih. Secara teori piye kuwi? Sing kene melayaninya dengan senyum, yang guyu. Sing kene iki cuek gitu loh. Wis ngadeni cuek gitu. Ora pokoknya tidak mengikuti cara menjual sama sekali gitu. Tapi ya payu gitu. Lah kalau Allah menghendaki begitu itu. Jadi walhasil kadang-kadang tidak sesuai dengan teori ya memang iya. Kalau memang Allah menghendaki ya bisa jadi seperti itu gitu loh ya. Makanya tadi kembalinya kepada Allah berkehendak begitu atau tidak. Tetapi kita ini memang disuruh untuk mengikuti yang sunatullah istilahnya gitu. Gambarannya itu loh ya. Kita makan, kalau tentunya dahar makan. Kita tahu bahwa makanan itu berdampak pada perut kita. Nek makan sambel biasanya itu selalu weteng. Ya jangan disengaja makan sambal itu. Walaupun tidak selalu memang gitu. Kadang-kadang loro, kadang-kadang ora. Tapi sering-seringnya loro ya wis dose. Nah itu tuh ya. Dijaga yang seperti itu. Walaupun tadi Allah bisa menghendaki iki sing dimakan sambel ning ora loro ya iso. Wong Allah yang kuwasa kok. Ngoten lho nggih. Tapi kan bisa disinau to nggih. Nek ngene iki biasane ngene iki. Lemahnya di mana kita itu? Lemahnya di perut atau di lambung ya sudah, jangan makan yang macam-macam. Ada lagi orang yang lemahnya tidak di perut, tapi di apa namanya organ tubuh yang lainnya. Ya jangan, kalau gitu dijaga kan gitu ya. Kembali ke sini pada prinsipnya Allah itu mengabulkan doa apapun sekehendak Dia. Yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya mudah. Mustahil itu tidak mungkin terjadi. Tidak. Semuanya mungkin dan semuanya mudah. Kita nonton kan itu gampang, itu saya angel gitu.
Kan kalau Allah tinggal mengatakan kun saja kan, kun lalu fayakun lalu jadi. Jadi tidak perlu susah-susah, tidak mudah, tidak susah bagi Allah. Apapun itu kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Perang Badar misalnya, contoh gampang saja, perang Badar. Perang Badar itu perang antara orang-orang Islam, Nabi dan para sahabat, musuhnya orang-orang kafir, Quraisy Mekah. Nah, pada waktu itu jumlah muslimin itu cuma 313. Wong 313. Itu saja yang punya senjata, senjata cuma berapa belas tok itu. Enggak sampai 20, enggak sampai, belasan saja bawa senjata. Lah musuhnya itu hampir 1.000 orang, hampir meh sewu. Ini kok go senjata kabeh, siap perang kabeh gitu. Nah ini kok saya menang wong Islam. Nah itu karena Allah kehendaki kok. Belum ngoten lagi, kalau Allah menghendaki ini yang menang ya sudah menang itu saja. Caranya ya Allah punya kehendak. Allah kirim malaikat kan ya. Akhirnya begitu kirim malaikat sehingga orang-orang kafir itu terdesak kalah walaupun musuhnya cuma sedikit tapi kalah gitu. Kan keadaan-keadaan doir yang ada di sekitar kita itu jangan lantas menjadikan kita apa istilahnya ngokro pesimis aku ki iya ya aku arep ngejak wong nglakoni kebencian kok ya angel ora jamak ya ndonga kali Allah ndonga nggih jangan merasa kalah dulu sebelum bertanding minta pada Allah berdoa sungguh-sungguh bismillah ayo tenanan yuk insyaallah Allah buka jalan gitu ya termasuk kita mengajak tadi mungkin ada sebagian dari kita mungkin nih kalau mendengar bahwa menawi mawon ada sebagian dari kita yang suaminya ngaji, bapaknya ngaji tapi ibunya enggak itu belum suaminya ikut ngaji rutin tapi istrinya belum mau itu nggak dijak ape-ape terus itu nggak gitu nyuwun kali Allah ya Allah bukakan pintu hatinya ya Allah kan mau ikut belajar Quran bersama saya belum menjalankan Islam bersama saya gitu atau sebaliknya istrinya yang ngaji suaminya tidak mau ngaji ragelem ngaji gitu ragelem sinau Quran geleme dulan wae gitu. Saya dulan boleh duit gitu loh apa cari uang itu saja tidak mau mempelajari Quran ya ditungakni nggih ditungakni nyuwun kali Allah ya Allah jadikan suami saya itu orang yang mau belajar Quran, mau mempraktekkan Quran, mau belajar hadis, mempraktekkan hadis. Ngoten nggih. Nanti Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Yakin saja, makanya diyakini. Putra nggih ngoten, anak juga gitu. Anakku kok kongkon salat kok angel ra jamak, itu susah sekali. Nyuwun kali Allah, ya Allah. Anak saya ini ya Allah jadikan dia anak yang soleh, anak yang solihah gitu. Ini kalau Allah menghendaki dibuka pintu hatinya, wes jadi anak yang soleh. Kan gitu tuh ya. Begitu dan seterusnya. Termasuk hal-hal yang sifatnya nopo istilahnya keadaan dan keseharian kita. Randuwe, aku butuh ini, nyuwun kali Allah. Saya saksikan memang ada orang-orang begitu. Artinya secara dohir itu iki sapa orangnya nyuwun kekuatan doanya itu memang luar biasa kekuatan doa itu bisa begitu karena doanya kuat yakin terus nyuwun kali Allah sampai betul apa yang dia inginkan tadi gitu loh ya karena tadi sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah. Yang ketiga manusia tidak pantas bersikap sombong karena dia diciptakan dari sesuatu yang hina yang pemiliknya pun merasa jijik terhadapnya. Dari mani itu ya manusia itu, yang di mani itu kan jijik pada maninya sendiri ya. Nah itu kok manusia dulu dari kayak gitu loh kita itu. Gitu. Aku ora we, iya wae kok ora we. Semua gitu kok. Dari kita semua kan gitu. Diciptakan dari maninya bapak, maninya ibu gitu ya. Dari itu kemudian jadi kita sekarang ini. Maka nek arep sombong itu piye? Wong dek-dek kaya ngono kok saiki arep sombong. Jangan sombong. Jadilah orang yang tawadhu. Nah, ngoten nggih, tawadhu. Aku isone kaya ngene iki ya mung paringane Gusti Allah kok. Ngoten lho nggih.
Kalau kita bisa begitu, jadi orang yang baik kalau gitu. Karena kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, orang duwe apa-apa, ora iso apa-apa. Lagi saiki kaya ngene, ya mung paringane Gusti Allah wae. Hanya diberi oleh Allah saja. Gitu. Seorang ahli pidato misalnya, ahli pidato, orator, ahli pidato. Itu dia bisanya begitu itu juga karena diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa menggerakkan sekian banyak orang gitu. Ngomong ya, ngomong iso dari apa? Mengubah orang gitu. Wonge sadurunge menentang diomongi jadi menerima, bisa gitu. Untuk berbuat sesuatu, disemangati, bisa bangkit untuk berbuat sesuatu. Gitu kan? Itu juga pemberian dari Allah. Nek orang iso, tidak bisa karena itu diberi oleh Allah. Maka jangan sombong. Oh, nek aku iso tak gini, oh jangan. Bukan begitu, bukan karena akunya, tapi karena Allah memberi kepada kita. Demikian juga dengan yang lain-lain, kecerdasan orang, kekayaan orang, kepandaian orang, dan yang lain-lain. Semuanya itu pemberian dari Allah. Kita harusnya bersyukur, kita harusnya tunduk, patuh, taat, tawadhu pada Allah karena kita tidak punya apa-apa. Baik, di sini yang bisa saya sampaikan. Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Kita lalu dari tanggal 24. 3. Kalau tetap dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Waj'alhu al-waritha minna. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Wansurna 'ala man 'adana. Wa la taj'al musibatana fi dinina. Wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.